Kita sudah masuk pada halaman 586, yaitu surah At-Takwir. Oh, ini sudah ya? Kemarin sudah At-Takwir nih. Berarti kita masuk halaman 587 surah Al-Infitar sampai dengan surah At-Tatfif ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama surah Al-Infitar ayat 7, fa'adalak, nidalnya boleh ditasydid, fa'adalak, maknanya tidak berubah. Kemudian bal tukadzibun, ini boleh dibaca dengan idgham, bat tukadzibun, jadi lamnya hilang menjadi ta, bat tukadzibun. Boleh juga taknya diganti ya, bal yukadzibuna biddin. Ayat 19 yauma boleh dibaca yaumu ya, dhammah boleh, fathah boleh. Pada surah Al-Mutaffifin ini ada kata yang saya baca beda tadi ya, kaluhum, saya baca kaluhumu, wazanuhumu. Sebagaimana biasanya ini adalah qiraah Ibnu Katsir yang semuanya mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini disebut Al-Infitar karena pada ayat pertama ada kata-kata infatarat. Infatarat artinya pecah. Infitar terpecahnya suatu benda. Allah mengatakan idza, apabila as-sama'u, langit itu infatarat, pecah. Maksudnya adalah kondisi pada hari kiamat ketika malaikat Israfil sudah meniup pada trompet pada tiupan yang pertama. Ini akan terjadi kehancuran alam semesta. Termasuk kehancurannya adalah langit pecah. Padahal sekarang kita lihat langit tidak ada retaknya sama sekali, kuat, mantap, tidak ada cacatnya sedikit pun. Allah menyuruh kita, menantang kita untuk melihat ke langit. Lihat cacatnya ada enggak? Suruh lihat yang kedua lagi, lihat yang ketiga lagi, enggak akan ketemu cacat. Tapi nanti pada hari kiamat akan terjadi retak, akan terjadi pecah ini langit. Allah mengatakan wa idza, dan apabila al-kawakib, bintang-bintang, intatharat, berjatuhan atau berguguran. Bintang-bintang di langit jumlahnya tidak kita ketahui. Orang-orang mengatakan jumlah bintang di langit sama dengan jumlah pasir di bumi. Jadi nggak ada yang tahu jumlahnya berapa, saking banyaknya.
Meskipun banyaknya bintang-bintang di langit tidak pernah tabrakan. Kenapa? Allah sudah menempatkan mereka pada jalur masing-masing. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Kullun semua itu fi falakin pada falak, pada garis edarnya, yasbahun berjalan, enggak akan lepas. Tapi nanti pada hari kiamat Allah takdirkan bahwa semuanya lepas sehingga semuanya tabrakan, sehingga berontokan saling berguguran begitu. Allah mengatakan wa idza, dan apabila al biharu, laut-laut itu fujirat, ditumpahkan sehingga akhirnya menjadi kering. Karena itu laut nanti di hari kiamat airnya akan tumpah, setelah itu akan menjadi kering, setelah itu akan dinyalakan menjadi api oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tafsir yang sudah lewat pada surah At-Takwir kemarin. Fujirat, ditumpahkan. Qatadah mengatakan berarti air yang malih, yaitu yang terasa garam itu, yang asin itu akan bercampur dengan air yang tidak asin, air yang tawar. Kita ketahui di laut kan ada dua air yang tidak akan bergabung. Nah, dua air itu nanti akan bergabung karena sudah ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan apabila al-quburu, kuburan-kuburan itu bu'sirat, dibongkar. Kalau bahasa keseharian kata-kata ba'sara itu morak-marik. Al-kutub muba'sar, ini kitabnya kok morak-marik. Nah, maka maksudnya ini kuburan morak-marik artinya dibongkar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena malaikat Israfil tiup pada trompet tiupan yang ketiga. Ketika ditiup tiupan yang ketiga, maka semua yang mati akan jadi hidup lagi. Dan sudah dijelaskan kemarin, antara tiupan yang kedua yaitu kematian seluruh makhluk sampai tiupan yang ketiga yaitu kehidupan seluruh makhluk, ini jaraknya adalah 40, dan kita nggak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, yang penting 40. Allah mengatakan kalau sudah terjadi itu semuanya, terus apa? Allah mengatakan alimat, akan mengetahui nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat, apa yang sudah dia dahulukan, wa akharat, dan apa yang sudah dia akhirkan. Maksudnya kalau sudah terjadi hari kiamat itu, masing-masing kita manusia mengetahui amalan masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing kita akan diberi oleh Allah catatan amalnya. Kamu dulu di dunia beramal, dicatat oleh malaikat, lengkap. Bahkan saya ngomong seperti ini malaikat nggak berhenti nulis nih Pak, nulis terus. Sebagaimana Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu memutahkan ucapan, melepeh ucapan, kecuali ditulis oleh raqibun atid. Nah, maka amalan kita yang sudah ditulis oleh malaikat itu nanti akan ditampakkan kepada kita masing-masing. Ini catatan amalmu, silahkan dilihat nih, amalmu elek apa apik ini. Nah, maka itu yang dimaksud alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa bedanya antara ma qaddamat, apa yang sudah didahulukan, dengan akharat, yang dia akhirkan? Yang didahulukan adalah amal-amal yang dia lakukan. Adapun yang dia akhirkan adalah tinggalan-tinggalan dia setelah dia mati. Misalnya, seorang ahli bid'ah mengajarkan kebid'ahan, berarti itu adalah ma qaddamat, apa yang dia telah dahulukan. Ketika dia sudah mati, bid'ah yang dia ajarkan masih dilakukan orang, itu berarti ma akharat, itu yang dia akhirkan. Itu juga ditulis. Kenapa ditulis? Yaitu jadi dosa atas dia. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan. Karena itu jangan sekali-kali kita mencontohkan keburukan. Karena kalau kita mencontohkan keburukan, maka dosa keburukan itu akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah mati. Jadilah pionir kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita menjadi pionir kebaikan, maka pahala masih mengalir meskipun kita sudah mati. Pengajian yang ada di masjid ini, siapa dulu yang membuat, yang mengadakan, itu mengalir pahala kepada dia, kepada mereka, meskipun mungkin sudah wafat, tetapi pengajiannya masih berlanjut. Ini sekarang tahun 2021, pengajian masih ada. Bapak-bapak yang sekarang masih hidup, mungkin berapa tahun kemudian nanti sudah tidak hidup lagi, sudah mati. Masing-masing kita akan mati, tapi mungkin kajian masih berlanjut terus. Mungkin saya sudah mati, dilanjutkan oleh ustadz yang lainnya. Nah, ini siapa dulu yang mengadakan pertama kali pengajian ini? Ini pahalanya masih ngalir terus.
karena itu termasuk akhirat, itu yang sudah dia akhirkan, yang sudah dia tinggalkan. Maka dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang kasih contoh di dalam Islam, contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, dia mendapatkan pahalanya juga pahala siapapun yang mengamalkan setelah matinya, min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai', tanpa berkurang pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, sebaliknya, yang memberikan contoh di dalam Islam contoh yang jelek, bid'ah, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, dia dapat dosanya juga dosa siapapun yang melakukannya setelah dia, min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai', tanpa berkurang dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka firqah-firqah sesat itu dosanya numpuk pada siapa dulu yang pertama kali membuat. Syiah, siapa yang membuat? Katanya Abdullah bin Sabah, katanya, saya nggak ngerti. Nah, kalau betul Abdullah bin Sabah itu yang pertama kali dia munculin Syiah, berarti dosa-dosa orang-orang Syiah karena dia yang munculkan pertama kali numpuk sama dia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, dosa numpuk kepada Qabil yang telah membunuh saudaranya yang namanya Habil. Kenapa? Dia yang pertama kali ngasih contoh pembunuhan di bumi. Sebelum dia nggak ada pembunuhan. Begitu ada pembunuhan dilakukan oleh Qabil, orang-orang setelahnya niru. Pokoknya benci sama orang, tusuk, bunuh. Benci sama Habib Rizik, 6 orang laskarnya dibunuh. Nah, itu nanti dosanya selain kepada si pembunuh juga numpuk kepada Qabil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la tuqtalu nafsun dzulma, tidak ada pembunuhan secara zalim illa kana 'ala ibni Adam al-awwal, kecuali ditanggung juga oleh anak Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil. Kiflun min damiha, dia menanggung juga dari darah tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali memberikan contoh membunuh di atas muka bumi. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipu engkau, birabbikal karim, terhadap pemeliharamu yang maha karim. Karim ini ada yang mengartikan dermawan, ada yang mengartikan agung. Kalau Ibnu Katsir mengartikan azim, yaitu agung. Tapi karim terjemah yang sering itu adalah dermawan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita manusia, wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu terhadap Allah? Maksudnya gini, Allah itu mestinya kita taati, mestinya kita melakukan amalan-amalan baik untuk mencari pahala dan ridhonya. Kenapa engkau malah tidak melakukan amalan baik, malah melakukan maksiat? Yang menyebabkan kamu tertipu kayak begitu bagaimana? Itu apa itu? Kamu sudah dikasih nikmat oleh Allah, setiap hari nikmat Allah itu kalau setiap hari dihitung kan nggak bisa, Pak. Mata melihat nikmat, hidung bernafas nikmat, bicara pada mulut kita ini nikmat lagi. Kita bekerja dapat duit, ini nikmat lagi. Anak istri kita sehat, tubuh kita sehat, nikmat lagi. Ini kan nikmat dari Allah sangat banyak sekali. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak mentaati Allah, malah durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Jadi ayat ini maksudnya teguran keras. Wahai manusia, kenapa kamu maksiat? Apa yang menyebabkan kamu tertipu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan itu? Kenapa di sini disebutkan Al-Karim, Allah Maha Dermawan? Kenapa enggak disebutkan Allah yang Maha Gagah, Allah yang Maha Penyiksa misalnya? Ini maksudnya adalah manusia tidak pantas, sudah dikasih oleh Allah nikmat yang banyak dan itu menunjukkan dermawannya Allah, malah kita membalasnya dengan maksiat. Enggak pantas. Apakah pantas ada orang datang kepada kita misalnya ngasih makanan roti misalnya, ini ada hadiah untuk majikan roti. Kemudian setelah kita mendapatkan roti itu, langsung kita ambil rotinya, kita pukulkan pada kepalanya. Apakah itu pantas seperti itu? Nah, kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita maksiat, itu mirip kayak begitu. Sudah dikasih oleh Allah roti, malah kita berbuat yang tidak senonoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berlaku untuk semua manusia, kafir, muslim, semua kena. Mari kita memperhatikan ayat ini karena kita ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu terhadap Allah? Yang dia sudah dermawan kepada engkau dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak,
tapi engkau membalasnya dengan maksiat kepadanya, naudzubillah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita banyak istighfar kepada Allah karena kita juga orang-orang yang punya dosa-dosa. Allah mengatakan alladzi, zat yang khalaqaka, telah menciptakan engkau, fasawwaka, lalu menyempurnakan engkau, fa'addalak, lalu menyeimbangkan engkau. Manusia dibikin oleh Allah sempurna, seimbang, sehingga bisa berjalan nyaman. Ada makhluk yang berjalannya itu tangan sama kakinya semuanya berada di tanah. Ada yang berjalannya itu tubuhnya semuanya nempel di tanah kayak ular. Manusia adalah makhluk paling sempurna karena berjalannya dengan kaki, tangannya bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga bisa naik motor dan sebagainya. Coba kalau sekarang gajah suruh naik motor, apa bisa, Pak? Nggak bakal bisa. Memang dia tidak diciptakan oleh Allah untuk itu. Ular disuruh naik motor, nggak bisa dia. Ya mungkin bisa, tapi tubuhnya harus bulat-bulat begitu, susah. Nah, kita manusia alhamdulillah tegak. Fi ayyi suratin, pada bentuk apa saja, masya'a, yang Allah kehendaki, rakkabaka, Allah akan mentarkib itu apa ya? Merakit, Allah akan membentuk kamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mampu membentuk kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak dibikin mirip sama ibunya. Ada lagi anak yang kedua miripnya sama bapaknya. Ada lagi yang separuh-separuh, separuh tubuh di atas ini mirip bapak, separuh ke bawah mirip ibu. Ada lagi yang tidak mirip bapak, tidak mirip ibu, nggak masalah. Yang penting orang mirip tonggoy, mirip, tidak mirip bapak, tidak mirip ibu, tapi mirip kakeknya, mirip neneknya, nggak ada masalah. Tayyib. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemaha kekuasaan Allah. Terserah Allah. Mau dibikin mirip ibu, mau dibikin mirip bapak, terserah Allah. Mau dibikin laki-laki, mau dibikin perempuan, terserah Allah. Mau dibikin ada yang gemuk, ada yang kurus, terserah Allah. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagusnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah itu bisa membentuk manusia terserah dia, tetapi Allah tidak pernah menjelekkan kita. Enggak ada manusia tubuhnya kayak kambing, enggak ada. Padahal Allah mampu. Seandainya manusia lahir dibikin tubuhnya kayak kambing, Allah mampu. Ibnu Katsir mengatakan Allah mampu membuat manusia wajahnya kayak bedes, kayak kera, bisa. Tapi Allah enggak pernah melakukan. Maka maksud ayat ini adalah nikmat Allah kepada kita. Betapa Allah sudah memuliakan manusia sehingga Allah membuat manusia adalah makhluk yang paling sempurna, paling ganteng. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak ganteng, saya bisa meyakinkan bahwa dia ganteng, 100% ganteng. Besok saya ajak ke Juruk, saya suruh dia pilih mana makhluk yang lebih ganteng daripada dia, nggak bakal ketemu. Dialah yang paling ganteng. Juruk itu tempat binatang, kebun binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla, jangan begitu." Maksudnya apa? Jangan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bal bahkan tukadzibuna, kalian itu mendustakan biddin, dengan hari pembalasan, yaitu dengan akhirat. Jadi maksudnya ini jawaban terhadap pertanyaan tadi. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan manusia itu tertipu? Ternyata yang menyebabkan manusia tertipu itu adalah karena tukadzibuna biddin, mendustakan hari pembalasan. Orang kafir tidak percaya hari pembalasan, karena itulah mereka berbuat semau gue, diatur oleh Allah nggak mau. Demikian juga orang-orang munafik yang KTP-nya Islam, tapi disuruh ngatur negara dengan aturan Islam nggak mau. Kenapa? Nggak percaya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, nggak terpercaya dengan hari kiamat, sehingga mereka terserah semau gue mengatur negara mereka sesuai keinginan mereka. Nah, sebenarnya kalau kita umat Islam ini melakukan maksiat, itu melanggar aturan Allah, itu sebenarnya sudah termasuk di sini. Kalau kita ditanya ya, percaya dengan hari pembalasan? Percaya. Tapi kenapa engkau mengambil harta milik orang? Ini kan berarti mengambil harta milik orang berarti kan seperti tidak percaya dengan hari pembalasan. Seolah-olah nggak percaya adanya neraka, karena Allah sudah mengancam orang ngambil harta milik orang nanti masuk neraka. Kalau kita menuduh sesama muslim, itu berarti sama dengan kita tidak percaya hari pembalasan. Kenapa? Karena kalau kita percaya dengan hari pembalasan, bukankah Rasulullah SAW sudah bersabda, man qala fi mu'min
Barang siapa yang berkata tentang orang beriman malaysa fihi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti kan menuduh. Maka askanahullah radghatal khabal, Allah masukkan dia nanti di akhirat dalam nanah-nanahnya ahli neraka. Hatta yakhruja mimma qala wa laysa bi kharij. Sampai dia keluar dari perkataan tuduhan tadi, padahal nggak akan bisa. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, karena itu ini teguran untuk kita. Kalau memang kita masih suka melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa-dosa besar, riba, zina dan sebagainya, naudzubillah, maka berarti sama dengan kita tidak percaya dengan hari pembalasan. Allah mengatakan wa inna, dan sesungguhnya alaikum, pada kalian, lahafizin, sungguh ada para penjaga. Yang dimaksud adalah malaikat yang kita sebut raqibun atid. Sebagian orang salah mengira yang di kanan ini adalah raqib, yang di kiri adalah atid. Itu salah. Raqibun atid itu adalah sifat. Malaikat yang di kanan sifatnya raqibun atid, mengawasi dan siap siaga. Demikian juga malaikat yang di kiri ini adalah sifatnya raqibun atid, dia mengawasi dan dia siap siaga. Adapun namanya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyebutnya inna sahibas shimal, sesungguhnya malaikat yang di kiri. Nah, disebut sahibus shimal namanya. La yarfa'ul qalam sitta sa'at, dia angkat penanya selama 6 jam. Anil abdil muslimil mukhti, dari seorang hamba muslim yang berbuat dosa. Fa inna dima wastaghfarallah minha, kalau dia menyesal kemudian istighfar kepada Allah dari dosa tersebut, alqaha, maka pena ini akan dilempar. Maka dia akan melempar dosa tadi. Ya, bukan penanya ya, tapi apa? Dosa tadi. Wa illa kutibat wahidah, kalau tidak istighfar maka dicatat 1 dosa. Ini hadis riwayat Tabarani dan maknanya sahih, diriwayatkan juga dengan lafal yang lain. Adapun malaikat yang di kanan disebut oleh Nabi sahibul yamin, malaikat yang ada di kanan. Jadi bukan kanan raqib kiri atid, enggak, tapi malaikat sahibul yamin sama sahibus shimal. Allah mengatakan kiraman, mereka adalah malaikat-malaikat mulia, katibin, malaikat-malaikat pencatat. Kiraman mulia, mulia di hadapan Allah. Karena mulia di hadapan oleh Allah, maka oleh Allah ditugasi, kamu awasi manusia. Orang yang dikasih tugas itu kan biasanya orang-orang mulia, Pak. Orang dipercaya, terpercaya sehingga dikasih tugas. Enggak terpercaya enggak akan dikasih tugas, karena pasti apa? Tidak amanah. Allah mengatakan ya'lamun, mereka mengetahui ma taf'alun, apa saja yang kalian lakukan. Tidak hanya mengetahui tapi juga mencatat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ucapan manusia yang dicatat oleh malaikat itu yang kayak apa? Sebagian ulama mengatakan semua ucapan dicatat tanpa kecuali. Dalilnya ayat tadi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pendapat yang lain mengatakan yang dicatat hanyalah yang ada pahalanya atau ada dosanya. Adapun yang sia-sia, tidak ada pahala, tidak ada dosa, enggak dicatat. Misalnya orang naik motor, sambil naik motor karena nganggur-nganggur dia berbunyi nggih. Owang-oweng. Owang-owengnya apa nih? Enggak ada maknanya, enggak ada pahalanya juga enggak ada dosanya. Nah, apakah dicatat oleh malaikat kayak begini? Maka wallahu alam, tanya saja kepada malaikat, apakah kamu catat semua atau yang sebagian saja. Allah mengatakan innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan yang banyak, maksudnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang abrar. Amin ya rabbal alamin. Masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa inna, dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang berbuat dosa, maksudnya orang-orang kafir, lafi jahim, sungguh berada di dalam neraka jahim. Jahim itu adalah nama lain dari neraka Jahannam. 2 ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayat-ayat mathani. Mathani itu bagaimana? Ayat-ayat yang bicara tentang surga, kemudian bicara tentang neraka, bicara tentang siksa, kemudian bicara tentang nikmat, bicara tentang ridha Allah, kemudian tentang murka Allah. Ini tujuannya supaya umat Islam ini, supaya manusia ini memiliki 2 sifat yang imbang, yaitu sifat khauf, takut kepada Allah, sama sifat roja, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan manusia harus punya 3 sifat. Pertama, harus punya sifat mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini bagai kepala burung, mahabbah ini. Yang kedua, dia harus memiliki sifat khauf, takut kepada Allah. Kemudian roja, mengharap rahmat Allah. Dan ini seperti 2 sayap burung.
Burung tanpa kepala nggak hidup, burung tanpa dua sayap tidak bisa terbang. Sayap satu terbangnya tidak sempurna. Maka tiga-tiganya harus kita miliki semuanya ya. Mahabbah, cinta sama Allah, khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yaslaunaha, mereka akan memasuki neraka jahim tersebut yaumaddini, pada hari pembalasan. Jadi din di sini artinya bukan agama ya. Karena memang ad-din itu punya tiga arti. Kadang diartikan agama, kadang diartikan pembalasan, kadang diartikan ketaatan. Nah, terjemahnya yang paling cocok adalah yang dipakai. Di sini cocoknya adalah yaumaddin, hari pembalasan, maka itulah yang kita pakai. Wa mahum, dan tidaklah mereka anha, darinya, dari neraka, bighaibin, bisa ghaib. Maksudnya tidak bisa keluar dari neraka, ghaib dari neraka, menyelinap keluar dari neraka, enggak bakal. Kok bisa mereka tidak bakal menyelinap keluar dari neraka? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, fi amadim mumaddadah, innaha, sesungguhnya neraka itu alaihim, terhadap mereka orang-orang kafir, muqsadah, dipantek, fi amadin, pada tiang-tiang, mumaddadah, yang dipanjangkan. Jadi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipantai dengan tiang-tiang yang panjang, enggak bakal bisa keluar. Bagaimana bisa keluar? Orang-orang kafir mereka ketika sudah mendekati pintu neraka, maka mereka ingin keluar. Oleh Allah sudah disiapkan bogem-bogem yang besar, dipalu dengan bogem ini langsung masuk lagi ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, walahum maqami'u min hadid, pada surah Al-Hajj ayat 21. Walahum, dan bagi mereka ahli neraka, maqami, ya, palu-palu yang besar, min hadidin, dari besi. Kullama aradu, setiap kali mereka ingin, ayyakhruju minha, keluar dari neraka, min ghammin, dari sebab susahnya, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi pada neraka. Para ulama mengatakan maksudnya dipukul dengan bogem-bogem tadi. Begitu dipukul dengan bogem, balik lagi menjauh dari pintu. Nanti mereka mendekat pintu lagi, bogem lagi, menjauh dari pintu. Saya nggak ngerti pintunya neraka itu di samping atau di atas. Karena neraka itu kan jurang, Pak. Ya zahirnya gitu, pintu berarti di atas, namanya jurang. Lah berarti mereka ketika mendekat kepada pintu itu berarti naik. Lah kok bisa naik? Saya nggak mudeng nih. Apakah karena dahsyatnya api? Api kalau terlalu dahsyat itu kan barang bisa naik, Pak. Dulu ketika saya santri itu seringkali membuat Apollo-Apollonan dari kertas koran itu, dibentuk kotak begitu kayak Ka'bah gitu, kemudian ada 4 sampingnya ini, sudutnya ini, kemudian dibakar bersama. Nah, ketika terbakar bersama nanti akan naik ini. Demikian juga kalau kita membakar sampah, kemudian ada apinya berkibar sangat dahsyat, itu kita lihat sering ada barang-barang naik, gitu. Ada hitam-hitam naik dan sebagainya. Nah, itu mungkin karena terangkat itu, wallahu alam. Ala kulli hal, Allah menjelaskan di sini setiap kali mereka akan keluar dipukul dengan bogem-bogem yang palu-palu besar tadi. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kepada engkau, ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan. Tsumma, kemudian ma adraka, apa yang memberitahu kamu, ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan. Ini pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada semua kita yang baca Quran. Wahai pembaca Quran, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Allah itu kalau bertanya wa ma adraka, itu pasti dijawab. Tetapi kalau Allah bertanya wa ma yudrika, tidak ada jawaban. Sebenarnya terjemahnya sama. Wa ma adraka, apa yang memberitahu kamu? Wa ma yudrika, apa yang memberitahu kamu? Maksudnya apakah kamu tahu? Tapi bedanya kalau adraka ini pakai fi'il madhi, yudrika itu pakai fi'il mudhari. Nah, di sini ada jawabannya. Allah mengatakan, hari pembalasan adalah yaumu, hari, la tamliku, tidak memiliki nafsun, suatu jiwa, li nafsin, untuk jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Kenapa seorang manusia tidak memiliki jiwa yang lain? Karena wal amru, segala urusan, yauma idzin, pada hari itu, lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di akhirat manusia tidak bisa membantu kepada orang lain sama sekali. Bapak melihat anaknya masuk neraka, bisakah menyelamatkan? Enggak bakal. Seorang istri terlihat
masuk dalam neraka, suaminya apakah bisa menariknya? Enggak bakal. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya Allah, ini istri saya ini, kenapa engkau masukkan dalam neraka? Oh iya, itu istri kamu, tapi dia maksiat kepada saya ini. Ketika kamu pergi dia malah selingkuh. Kamu nggak tahu, tapi saya tahu. Nah, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menyelamatkan orang lain. Itu ringkasnya dari surat Al-Infitor ini. Ringkasnya bicara tentang hari kiamat, dan ringkasnya bicara tentang amal manusia semuanya dicatat oleh malaikat, sehingga kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat kelak, karena amal kita sudah tertulis semuanya. Kalau banyak buruknya maka kita berhak masuk neraka, kalau banyak baiknya kita berhak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surah berikutnya, surah Al-Mutaffifin, atau disebut juga surah At-Tatfif. Mutaffifin artinya orang-orang yang curang dalam timbangan. Kalau tatfif itu adalah perbuatannya, ya, perbuatan curangnya itu. Disebut surat Al-Mutaffifin karena Allah mengatakan wailun, wailun binasa lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mencurangi di dalam timbangan. Mutaffif itu adalah curang sedikit, bukan curang yang banyak, bukan curang mengambil 1 triliun 1 miliar, enggak, curang dikit. Tahu Pak nggih, namanya timbangan biasanya kan curangnya dikit-dikit aja kan, nambahnya dikit-dikit aja, enggak berharga sebenarnya kalau tambahan itu dijual, enggak ada harganya. Tapi karena dia lakukan terus-menerus, maka dia numpuk-numpuk, namanya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan itu hanya orang lain itu. Mestinya beras 1 kilo, tapi setelah 1 kilo diambil dikit, diambil 1 sendok misalnya. Beras 1 kilo diambil 1 sendok, dikumpulkan akhirnya bisa 1 kilo juga. Maka dia dapat untung dari situ, untung tambahan. Ini 1 sendok haram ini nanti menyebabkan masuk ke dalam neraka. Karena Allah mengatakan wailun binasa, yang dimaksud binasa masuk neraka. Jadi binasa ini bukan binasa maksudnya di dunia nanti akan mati dilindas truk, enggak begitu. Binasa ini maksudnya binasa akhirat ini. Binasa ini masuk neraka ini. Naudzubillah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang terkenal, meskipun sebagian ulama mendhaifkan, tapi sebagian mensahihkan. Wailun wadin fi jahannam. Wail itu adalah lembah di neraka jahannam. Yahwi fihil kafir arba'ina kharifan. Orang kafir terjun di dalamnya selama 40 tahun qabla ayyablugha qa'rah, sebelum sampai dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim, juga disahihkan oleh siapa itu Az-Zahabi dan yang lain-lain. Siapakah al-mutaffifin? Allah menjelaskan, yaitu alladzina, orang-orang yang idzaktalu, apabila minta takaran, 'alan nasi, kepada manusia, yastaufun, mereka minta sempurna. Wa idza kaluhum, tetapi kalau menakar untuk manusia, aw wazanuhum, atau menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka merugikan. Maksudnya gini, yukhsirun itu mengurangi atau merugikan. Maksudnya gini, zaman dulu orang itu kalau mau beli beras atau gula itu tidak pakai timbangan Pak, tapi pakai takaran. Takaran itu ada 1 sok, ada 1 mud. Nah mereka itu punya 2 takaran, takaran yang gede sama takaran yang agak kecilan gitu. Sama-sama 1 sok, tapi 1 sok ya kan ada, karena bukan buatan pabrik kan, buatan tangan sendiri kan. Nah, maka itu kadang-kadang ada yang lebih besar sedikit, ada yang lebih kecil sedikit. Nah kalau mereka pas beli, mereka pasti menggunakan takaran yang gede tadi, supaya apa? Dapatnya sempurna. Saya beli 1 kilo, nah, pakai takaran ini 1 kilo. Setelah sampai di rumah, nah, kemudian dia dijual lagi, dijual tapi menjualnya dengan takaran kecil. Nah otomatis ada sisanya. Nah inilah yang disebut mutaffifin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang sekarang ini ya, mereka pakai timbangan. Kalau zaman dulu takaran, sekarang timbangan. Nah, timbangannya ditambahi kerikil kecil. Nah, sehingga setiap kali dia nimbang dia dapat untung dikit. Nah ini tidak sesuai aturan Islam. Ini yang sedikit begini, ini karena haram, bisa menyebabkan masuk neraka. Karena itulah masuk neraka itu sangat gampang sudah.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana masuk jannah juga sangat gampang. Rasulullah mengatakan, al jannah, surga itu aqrab ila ahadikum, lebih dekat kepada masing-masing kita min syiraki na'li, daripada serampat sandalnya sendiri. Serampat sandal kita kan nempel di kaki, Pak. Jannah itu lebih dekat lagi, lebih nempel lagi. Wan naru mithlu dzalik, neraka semisal itu juga lebih dekat daripada serampat sandal kita. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Maksudnya untuk masuk surga sangat gampang, untuk masuk ke dalam neraka juga sangat gampang. Anda membeli mencurangi kepada penjual, Anda menjual mencurangi kepada pembeli, curangnya dikit aja udah masuk neraka udah. Masuk surga juga gampang. Ambil mushaf Al-Quran, baca Quran, pahalanya setiap huruf 10 pahala. Nah udah, setiap hari baca Quran, masuk surga udah, gampang masuk surga. Nah, silahkan kita pilih mau masuk surga atau masuk neraka. Allah kemudian menegur mereka-mereka yang curang itu. Ala yadhunnu, apakah tidak menyangka, ulaika, apakah tidak yakin, ulaika, mereka itu, annahum, bahwasanya mereka itu mab'utsun, akan dibangkitkan. Jadi kenapa orang itu melakukan pencurangan begitu? Apakah tidak yakin kalau ada hari pembalasan? Itu maksudnya. Nah, kalau orang kafir jelas tidak ada keyakinan. Lah kita orang beriman ini sudah mengatakan saya yakin ada surga, ada neraka, kenapa kita masih melanggar aturan? Nah, ini yang perlu kita koreksi untuk diri kita sendiri-sendiri. Allah mengatakan liyaumin azim, untuk suatu hari yang besar, yaitu hari kiamat, yaitu dibangkitkan pada hari kiamat. Yauma, pada hari yaqumu, berdiri, annasu, para manusia, li rabbil alamin, kepada Rabb seluruh alam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti di akhirat kita semuanya akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyuruh kita mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Tsumma", kemudian, "la yaqifanna", sungguh betul-betul akan berdiri, ahadukum, masing-masing kalian, baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu hijab, antara kita dengan Allah tidak ada tirai sama sekali. Wala turjuman, tidak ada penerjemah. Kita langsung ngomong sama Allah. Yutarjimu lahu, thumma la yaqulanna lah, kemudian pasti Allah akan bertanya kepada kita, alam uti kamalan, bukankah kamu sudah saya kasih duit? Fala yaqulanna bala, manusia menjawab betul. Allah bertanya lagi, bukankah aku sudah utus kepada engkau rasul? Manusia menjawab betul. Maka manusia ini melihat ke arah kanan, dia tidak melihat kecuali api neraka. Dia melihat ke arah kiri, dia tidak melihat kecuali api neraka. Kanan kiri semuanya terlihat neraka. Betapa takutnya kita kalau kita melihat bahwa catatan amal kita isinya keburukan, sementara kanan neraka, kiri neraka. Masuk kemana lagi kalau bukan neraka? Kalau catatan amal kita adalah keburukan. Karena itu saya mengulang-ulang lagi perintah yang dulu disampaikan oleh guru kami, Syekh Abdul Hadi Khorsah. Setiap hari jangan sampai kurang membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena kita manusia punya dosa-dosa, kita harapkan dosa-dosa yang dicatat oleh malaikat itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.